Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Lanjut, ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya tuh menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya tuh meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya.
Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan.
Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan tempe yang enak dan pastinya super mantep banget. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe. Di sini saya pakai tempe daun ya. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera aja. Di sini saya potong yang gampang-gampang aja, tinggal kres-kres gitu aja ya teman-teman. Oke, setelah selesai semuanya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang ya. Kemudian iris-iris, ada cabai hijau. Saya pakai 6 buah ya. Diiris jadi 2 kayak gini aja. Kemudian ada bawang merah. Saya pakai 6 siung, diiris-iris tipis aja. Nah, ini tempenya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih, saya pakai 5 siung. Kemudian bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kemudian cabai hijau saya pakai 10 buah. Lalu ada cabai merah, saya pakai 4 buah, dibuang bijinya ya. Garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus ya. Oke, ini udah lumayan halus. Kemudian tumis bawang merahnya sampai wangi. Lalu masukkan bumbu halusnya. Aduk dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan tempe. Cabai hijau masuk juga. Aduk sampai merata. Lalu kita kasih air kurang lebih 100 ml ya. Kemudian masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita tambahkan 1 ikat kemangi yang udah disiangi yang muda ya.
Kemudian aduk sebentar aja, lalu matikan apinya. Tumis tempe kemangi yang enak dan super wangi banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, menunya sederhana, tapi asli ini tuh menggugah selera loh teman-teman. Oke, kita bisa sajikan ya. Ini cukup dengan nasi anget-anget, ini udah enak banget. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Kemudian taburi dengan garam. Saya pakai 1 sendok teh. Lalu jeruk nipis. Ini tujuannya biar ayam nggak amis ya teman-teman. Boleh diganti asam jawa, boleh diganti cuka ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Dibalur hingga merata, kemudian tambahkan air sampai merendam. Kita diamkan selama kurang lebih 1-5 menit ya. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, ini udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 4 siung. Lada utuh saya pakai setengah sendok teh. Kemudian cabai merah 4 butir. Bawang merah saya pakai 6 siung. Kemudian garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Kemudian diulek hingga halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya panaskan minyak lalu tumis bumbu halus tadi. Aduk hingga harum ya. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai kurang lebih 5 sendok teh. Boleh ditambahkan sesuai dengan selera ya teman-teman. Kalau suka banyak kecap boleh ditambahkan lagi. Selanjutnya saya tambahkan air kurang lebih 400 ml. Ayamnya dimasukin. Ini ayamnya boleh dikerak-kerak ya. Misalnya kalau ayamnya itu potongannya besar, biar dia itu bumbunya meresap ke dalam. Ini saya pakai bagian paha dan dada ya teman-teman. Kebetulan stok yang ada di rumah tinggal itu, ya sudah dipakai aja. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya ini menyusut ya teman-teman, mengental. Jadi ayamnya benar-benar matang sempurna. Oke, ini udah benar-benar mengental dan matang, udah berwarna kecoklatan ya teman-teman. Dan kuahnya juga udah menyusut. Jadi kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita siapkan panci pemanggang ya. Saya tambahkan air. Selanjutnya kita tutup lagi dan kita akan panaskan apinya ya. Ayam yang sudah kita ungkep dengan bumbu tadi langsung aja ditaruh di pemanggang seperti ini. Boleh pakai teflon kalau nggak ada ya teman-teman.
Masak hingga berwarna kecoklatan atau ada item-itemnya gitu, gosong gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya menggugah selera. Sisa bumbunya boleh dioles-oleskan biar makin mantap ya. Kita masak hingga matang. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita masak apa. Bener banget, hari ini kita bikin ayam bakar bumbu kecap yang enak banget. Kalau teman-teman punya oven, boleh di oven juga ya teman-teman. Misalnya nggak punya pemanggang seperti ini atau nggak punya teflon, boleh pakai oven. Pokoknya bebas banget deh mau dibakar pakai apa. Pemanggang arang juga lebih mantap, lebih harum ya. Terus sambil dioles-oles bumbunya ya teman-teman, biar makin menggugah selera tampilannya. Sambil dicek airnya, kalau airnya habis, air pancinya loh ya teman-teman, boleh ditambah lagi. Biar nggak kegosongan ya, tujuannya ditambahkan air. Tuh kan udah cantik, berwarna ada kehitam-hitamannya gitu. Sangat menggugah selera. Glowing banget warnanya ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh siapkan piring saji ya, dan kita akan angkat satu persatu di dalam piring saji. Baru kemudian kita akan sajikan bersama dengan lalapan ya teman-teman, serta sambal favorit. Oke, sangat mudah banget memasak menu kita hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih,
Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Lanjut, ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget.
Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke.
Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan tempe yang enak dan pastinya super mantep banget. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe. Di sini saya pakai tempe daun ya. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera aja. Di sini saya potong yang gampang-gampang aja, tinggal kres-kres gitu aja ya teman-teman. Oke, setelah selesai semuanya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang ya. Kemudian iris-iris, ada cabai hijau. Saya pakai 6 buah ya. Diiris jadi 2 kayak gini aja. Kemudian ada bawang merah. Saya pakai 6 siung, diiris-iris tipis aja. Nah, ini tempenya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih, saya pakai 5 siung. Kemudian bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kemudian cabai hijau saya pakai 10 buah. Lalu ada cabai merah, saya pakai 4 buah, dibuang bijinya ya. Garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus ya. Oke, ini udah lumayan halus. Kemudian tumis bawang merahnya sampai wangi. Lalu masukkan bumbu halusnya. Aduk dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan tempe. Cabai hijau masuk juga. Aduk sampai merata. Lalu kita kasih air kurang lebih 100 ml ya. Kemudian masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya.
Oke, setelah bumbunya meresap, kita tambahkan 1 ikat kemangi yang udah disiangi yang muda ya. Kemudian aduk sebentar aja. Lalu matikan apinya. Tumis tempe kemangi yang enak dan super wangi banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana, tapi asli ini tuh menggugah selera loh teman-teman. Oke, kita bisa sajikan ya. Ini cukup dengan nasi anget-anget. Ini udah enak banget. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Kemudian taburi dengan garam. Saya pakai 1 sendok teh. Lalu jeruk nipis. Ini tujuannya biar ayam nggak amis ya teman-teman. Boleh diganti asam jawa, boleh diganti cuka ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Dibalur hingga merata, kemudian tambahkan air sampai merendam. Kita diamkan selama kurang lebih 1-5 menit ya. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, ini udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 4 siung. Lada utuh saya pakai setengah sendok teh. Kemudian cabai merah 4 butir. Bawang merah saya pakai 6 siung. Kemudian garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Kemudian diulek hingga halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya panaskan minyak lalu tumis bumbu halus tadi. Aduk hingga harum ya. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai kurang lebih 5 sendok teh. Boleh ditambahkan sesuai dengan selera ya teman-teman. Kalau suka banyak kecap boleh ditambahkan lagi. Selanjutnya saya tambahkan air kurang lebih 400 ml. Ayamnya dimasukin. Ini ayamnya boleh dikerak-kerak ya. Misalnya kalau ayamnya itu potongannya besar, biar dia itu bumbunya meresap ke dalam. Ini saya pakai bagian paha dan dada ya teman-teman. Kebetulan stok yang ada di rumah tinggal itu, ya sudah dipakai aja. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya ini menyusut ya teman-teman, mengental. Jadi ayamnya benar-benar matang sempurna. Oke, ini udah benar-benar mengental dan matang, udah berwarna kecoklatan ya teman-teman. Dan kuahnya juga udah menyusut. Jadi kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita siapkan panci pemanggang ya. Saya tambahkan air. Selanjutnya kita tutup lagi dan kita akan panaskan apinya ya. Ayam yang sudah kita ungkep dengan bumbu tadi langsung aja ditaruh di
pemanggang seperti ini. Boleh pakai teflon kalau nggak ada ya teman-teman. Masak hingga berwarna kecoklatan atau ada item-itemnya gitu, gosong gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya menggugah selera. Sisa bumbunya boleh dioles-oleskan biar makin mantap ya. Kita masak hingga matang. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita masak apa. Bener banget, hari ini kita bikin ayam bakar bumbu kecap yang enak banget. Kalau teman-teman punya oven, boleh di oven juga ya teman-teman. Misalnya nggak punya pemanggang seperti ini atau nggak punya teflon, boleh pakai oven. Pokoknya bebas banget deh mau dibakar pakai apa. Pemanggang arang juga lebih mantap, lebih harum ya. Terus sambil dioles-oles bumbunya ya teman-teman, biar makin menggugah selera tampilannya. Sambil dicek airnya, kalau airnya habis, air pancinya loh ya teman-teman, boleh ditambah lagi biar nggak kegosongan ya, tujuannya ditambahkan air. Tuh kan udah cantik, berwarna, ada kehitam-hitamannya gitu, sangat menggugah selera. Glowing banget warnanya ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh siapkan piring saji ya, dan kita akan angkat satu persatu di dalam piring saji. Baru kemudian kita akan sajikan bersama dengan lalapan ya teman-teman, serta sambal favorit. Oke, sangat mudah banget memasak menu kita hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Lanjut, ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya.
Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan tempe yang enak dan pastinya super mantep banget. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe. Di sini saya pakai tempe daun ya. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera aja. Di sini saya potong yang gampang-gampang aja, tinggal keras-keras gitu aja ya teman-teman. Oke, setelah selesai semuanya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang ya. Kemudian iris-iris, ada cabai hijau. Saya pakai 6 buah ya. Diiris jadi 2 kayak gini aja. Kemudian ada bawang merah. Saya pakai 6 siung, diiris-iris tipis aja. Nah, ini tempenya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih, saya pakai 5 siung. Kemudian bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kemudian cabai hijau saya pakai 10 buah. Lalu ada cabai merah, saya pakai 4 buah, dibuang bijinya ya. Garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus ya. Oke, ini udah lumayan halus. Kemudian tumis bawang merahnya sampai wangi. Lalu masukkan bumbu halusnya. Aduk dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan tempe. Cabai hijau masuk juga. Aduk sampai merata. Lalu kita kasih air kurang lebih 100 ml ya. Kemudian masak sampai bumbunya meresap.
dan kuahnya menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita tambahkan 1 ikat kemangi yang udah disiang yang muda ya. Kemudian aduk sebentar aja, lalu matikan apinya. Tumis tempe kemangi yang enak dan super wangi banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, menunya sederhana, tapi asli ini tuh menggugah selera loh teman-teman. Oke, kita bisa sajikan ya. Ini cukup dengan nasi anget-anget, ini udah enak banget. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Kemudian taburi dengan garam. Saya pakai 1 sendok teh. Lalu jeruk nipis. Ini tujuannya biar ayam nggak amis ya teman-teman. Boleh diganti asam jawa, boleh diganti cuka ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Dibalur hingga merata, kemudian tambahkan air sampai merendam. Kita diamkan selama kurang lebih 1-5 menit ya. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, ini udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 4 siung. Lada utuh saya pakai setengah sendok teh. Kemudian cabai merah 4 butir. Bawang merah saya pakai 6 siung. Kemudian garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Kemudian diulek hingga halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya panaskan minyak lalu tumis bumbu halus tadi. Aduk hingga harum ya. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai kurang lebih 5 sendok teh. Boleh ditambahkan sesuai dengan selera ya teman-teman. Kalau suka banyak kecap boleh ditambahkan lagi. Selanjutnya saya tambahkan air kurang lebih 400 ml. Ayamnya dimasukin. Ini ayamnya boleh dikerak-kerak ya. Misalnya kalau ayamnya itu potongannya besar, biar dia itu bumbunya meresap ke dalam. Ini saya pakai bagian paha dan dada ya teman-teman. Kebetulan stok yang ada di rumah tinggal itu, ya sudah dipakai aja. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya ini menyusut ya teman-teman, mengental. Jadi ayamnya benar-benar matang sempurna. Oke, ini udah benar-benar mengental dan matang, udah berwarna kecoklatan ya teman-teman. Dan kuahnya juga udah menyusut. Jadi kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita siapkan panci pemanggang ya. Saya tambahkan air. Selanjutnya kita tutup lagi.
Dan kita akan panaskan apinya ya. Ayam yang sudah kita ungkep dengan bumbu tadi langsung aja ditaruh di pemanggang seperti ini. Boleh pakai teflon kalau nggak ada ya teman-teman. Masak hingga berwarna kecoklatan atau ada item-itemnya gitu, gosong gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya menggugah selera. Sisa bumbunya boleh dioles-oleskan biar makin mantap ya. Kita masak hingga matang. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita masak apa. Bener banget, hari ini kita bikin ayam bakar bumbu kecap yang enak banget. Kalau teman-teman punya oven, boleh di oven juga ya teman-teman. Misalnya nggak punya pemanggang seperti ini atau nggak punya teflon, boleh pakai oven. Pokoknya bebas banget deh mau dibakar pakai apa. Pemanggang arang juga lebih mantap, lebih harum ya. Terus sambil dioles-oles bumbunya ya teman-teman, biar makin menggugah selera tampilannya. Sambil dicek airnya, kalau airnya habis, air pancinya loh ya teman-teman, boleh ditambah lagi. Biar nggak kegosongan ya, tujuannya ditambahkan air. Tuh kan udah cantik, berwarna ada kehitam-hitamannya gitu. Sangat menggugah selera. Glowing banget warnanya ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh siapkan piring saji ya, dan kita akan angkat satu persatu di dalam piring saji. Baru kemudian kita akan sajikan bersama dengan lalapan ya teman-teman, serta sambal favorit. Oke, sangat mudah banget memasak menu kita hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Lanjut ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
di dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya.
Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan tempe yang enak dan pastinya super mantep banget. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe. Di sini saya pakai tempe daun ya. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera aja. Di sini saya potong yang gampang-gampang aja, tinggal kres-kres gitu aja ya teman-teman. Oke, setelah selesai semuanya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang ya. Kemudian iris-iris, ada cabai hijau. Saya pakai 6 buah ya. Diiris jadi 2 kayak gini aja. Kemudian ada bawang merah. Saya pakai 6 siung, diiris-iris tipis aja. Nah, ini tempenya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih, saya pakai 5 siung. Kemudian bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kemudian cabai hijau saya pakai 10 buah. Lalu ada cabai merah, saya pakai 4 buah, dibuang bijinya ya. Garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus ya. Oke, ini udah lumayan halus. Kemudian tumis bawang merahnya sampai wangi. Lalu masukkan bumbu halusnya. Aduk dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan tempe. Cabai hijau masuk juga. Aduk sampai merata. Lalu kita kasih air kurang lebih 100 ml ya. Kemudian masak sampai bumbunya meresap.
dan kuahnya menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita tambahkan 1 ikat kemangi yang udah disiangi yang muda ya. Kemudian aduk sebentar aja, lalu matikan apinya. Tumis tempe kemangi yang enak dan super wangi banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, menunya sederhana, tapi asli ini tuh menggugah selera loh teman-teman. Oke, kita bisa sajikan ya. Ini cukup dengan nasi anget-anget. Ini udah enak banget. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Kemudian taburi dengan garam. Saya pakai 1 sendok teh. Lalu jeruk nipis. Ini tujuannya biar ayam nggak amis ya teman-teman. Boleh diganti asam jawa, boleh diganti cuka ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Dibalur hingga merata, kemudian tambahkan air sampai merendam. Kita diamkan selama kurang lebih 1-5 menit ya. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, ini udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 4 siung. Lada utuh saya pakai setengah sendok teh. Kemudian cabai merah 4 butir. Bawang merah saya pakai 6 siung. Kemudian garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Kemudian diulek hingga halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya panaskan minyak lalu tumis bumbu halus tadi. Aduk hingga harum ya. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai kurang lebih 5 sendok teh. Boleh ditambahkan sesuai dengan selera ya teman-teman. Kalau suka banyak kecap boleh ditambahkan lagi. Selanjutnya saya tambahkan air kurang lebih 400 ml. Ayamnya dimasukin. Ini ayamnya boleh dikerak-kerak ya. Misalnya kalau ayamnya itu potongannya besar, biar dia itu bumbunya meresap ke dalam. Ini saya pakai bagian paha dan dada ya teman-teman. Kebetulan stok yang ada di rumah tinggal itu, ya sudah dipakai aja. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya ini menyusut ya teman-teman, mengental. Jadi ayamnya benar-benar matang sempurna. Oke, ini udah benar-benar mengental dan matang, udah berwarna kecoklatan ya teman-teman. Dan kuahnya juga udah menyusut. Jadi kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita siapkan panci pemanggang ya. Saya tambahkan air. Selanjutnya kita tutup lagi.
Dan kita akan panaskan apinya ya. Ayam yang sudah kita ungkep dengan bumbu tadi langsung aja ditaruh di pemanggang seperti ini. Boleh pakai teflon kalau nggak ada ya teman-teman. Masak hingga berwarna kecoklatan atau ada item-itemnya gitu, gosong gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya menggugah selera. Sisa bumbunya boleh dioles-oleskan biar makin mantap ya. Kita masak hingga matang. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita masak apa. Bener banget, hari ini kita bikin ayam bakar bumbu kecap yang enak banget. Kalau teman-teman punya oven, boleh di oven juga ya teman-teman. Misalnya nggak punya pemanggang seperti ini atau nggak punya teflon, boleh pakai oven. Pokoknya bebas banget deh, mau dibakar pakai apa. Pemanggang arang juga lebih mantap, lebih harum ya. Terus sambil dioles-oles bumbunya ya teman-teman, biar makin menggugah selera tampilannya. Sambil dicek airnya, kalau airnya habis, air pancinya loh ya teman-teman, boleh ditambah lagi. Biar nggak kegosongan ya, tujuannya ditambahkan air. Tuh kan udah cantik, berwarna ada kehitam-hitamannya gitu. Sangat menggugah selera. Glowing banget warnanya ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh siapkan piring saji ya, dan kita akan angkat satu persatu di dalam piring saji. Baru kemudian kita akan sajikan bersama dengan lalapan ya teman-teman, serta sambal favorit. Oke, sangat mudah banget memasak menu kita hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Lanjut ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya.
Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan tempe yang enak dan pastinya super mantep banget. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe. Di sini saya pakai tempe daun ya. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera aja. Di sini saya potong yang gampang-gampang aja, tinggal keras-keras gitu aja ya teman-teman. Oke, setelah selesai semuanya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang ya. Kemudian iris-iris, ada cabai hijau. Saya pakai 6 buah ya. Diiris jadi 2 kayak gini aja. Kemudian ada bawang merah. Saya pakai 6 siung, diiris-iris tipis aja. Nah, ini tempenya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih, saya pakai 5 siung. Kemudian bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kemudian cabai hijau saya pakai 10 buah. Lalu ada cabai merah, saya pakai 4 buah, dibuang bijinya ya. Garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus ya. Oke, ini udah lumayan halus. Kemudian tumis bawang merahnya sampai wangi. Lalu masukkan bumbu halusnya. Aduk dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan tempe. Cabai hijau masuk juga. Aduk sampai merata. Lalu kita kasih air kurang lebih 100 ml ya. Kemudian masak sampai bumbunya meresap.
dan kuahnya menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita tambahkan 1 ikat kemangi yang udah disiangi yang muda ya. Kemudian aduk sebentar aja, lalu matikan apinya. Tumis tempe kemangi yang enak dan super wangi banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, menunya sederhana, tapi asli ini tuh menggugah selera loh teman-teman. Oke, kita bisa sajikan ya. Ini cukup dengan nasi anget-anget. Ini udah enak banget. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Kemudian taburi dengan garam. Saya pakai 1 sendok teh. Lalu jeruk nipis. Ini tujuannya biar ayam nggak amis ya teman-teman. Boleh diganti asam jawa, boleh diganti cuka ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Dibalur hingga merata, kemudian tambahkan air sampai merendam. Kita diamkan selama kurang lebih 1-5 menit ya. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, ini udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 4 siung. Lada utuh saya pakai setengah sendok teh. Kemudian cabai merah 4 butir. Bawang merah saya pakai 6 siung. Kemudian garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Kemudian diulek hingga halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya panaskan minyak lalu tumis bumbu halus tadi. Aduk hingga harum ya. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai kurang lebih 5 sendok teh. Boleh ditambahkan sesuai dengan selera ya teman-teman. Kalau suka banyak kecap boleh ditambahkan lagi. Selanjutnya saya tambahkan air kurang lebih 400 ml. Ayamnya dimasukin. Ini ayamnya boleh dikerat-kerat ya. Misalnya kalau ayamnya itu potongannya besar, biar dia itu bumbunya meresap ke dalam. Ini saya pakai bagian paha dan dada ya teman-teman. Kebetulan stok yang ada di rumah tinggal itu, ya sudah dipakai aja. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya ini menyusut ya teman-teman, mengental. Jadi ayamnya benar-benar matang sempurna. Oke, ini udah benar-benar mengental dan matang, udah berwarna kecoklatan ya teman-teman. Dan kuahnya juga udah menyusut. Jadi kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita siapkan panci pemanggang ya. Saya tambahkan air. Selanjutnya kita tutup lagi.
Dan kita akan panaskan apinya ya. Ayam yang sudah kita ungkep dengan bumbu tadi langsung aja ditaruh di pemanggang seperti ini. Boleh pakai teflon kalau nggak ada ya teman-teman. Masak hingga berwarna kecoklatan atau ada item-itemnya gitu, gosong gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya menggugah selera. Sisa bumbunya boleh dioles-oleskan biar makin mantap ya. Kita masak hingga matang. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita masak apa. Bener banget, hari ini kita bikin ayam bakar bumbu kecap yang enak banget. Kalau teman-teman punya oven, boleh di oven juga ya teman-teman. Misalnya nggak punya pemanggang seperti ini atau nggak punya teflon, boleh pakai oven. Pokoknya bebas banget deh mau dibakar pakai apa. Pemanggang arang juga lebih mantap, lebih harum ya. Terus sambil dioles-oles bumbunya ya teman-teman, biar makin menggugah selera tampilannya. Sambil dicek airnya, kalau airnya habis, air pancinya loh ya teman-teman, boleh ditambah lagi. Biar nggak kegosongan ya, tujuannya ditambahkan air. Tuh kan udah cantik, berwarna ada kehitam-hitamannya gitu. Sangat menggugah selera. Glowing banget warnanya ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh siapkan piring saji ya, dan kita akan angkat satu persatu di dalam piring saji. Baru kemudian kita akan sajikan bersama dengan lalapan ya teman-teman, serta sambal favorit. Oke, sangat mudah banget memasak menu kita hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Lanjut ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam. Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur beneran deh, cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan tempe yang enak dan pastinya super mantep banget. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe. Di sini saya pakai tempe daun ya. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera aja. Di sini saya potong yang gampang-gampang aja, tinggal keras-keras gitu aja ya teman-teman. Oke, setelah selesai semuanya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang ya. Kemudian iris-iris, ada cabai hijau. Saya pakai 6 buah ya. Diiris jadi 2 kayak gini aja. Kemudian ada bawang merah. Saya pakai 6 siung, diiris-iris tipis aja. Nah, ini tempenya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih, saya pakai 5 siung. Kemudian bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kemudian cabai hijau saya pakai 10 buah.
Lalu ada cabai merah, saya pakai 4 buah, dibuang bijinya ya. Garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus ya. Oke, ini udah lumayan halus. Kemudian tumis bawang merahnya sampai wangi. Lalu masukkan bumbu halusnya. Aduk dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan tempe. Cabai hijau masuk juga. Aduk sampai merata. Lalu kita kasih air kurang lebih 100 ml ya. Kemudian masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita tambahkan 1 ikat kemangi yang udah disiangi yang muda ya. Kemudian aduk sebentar aja. Lalu matikan apinya. Tumis tempe kemangi yang enak dan super wangi banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana, tapi asli ini tuh menggugah selera loh teman-teman. Oke, kita bisa sajikan ya. Ini cukup dengan nasi anget-anget. Ini udah enak banget. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Kemudian taburi dengan garam. Saya pakai 1 sendok teh. Lalu jeruk nipis. Ini tujuannya biar ayam nggak amis ya teman-teman. Boleh diganti asam jawa, boleh diganti cuka ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Dibalur hingga merata, kemudian tambahkan air sampai merendam. Kita diamkan selama kurang lebih 1-5 menit ya. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, ini udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 4 siung. Lada utuh saya pakai setengah sendok teh. Kemudian cabai merah 4 butir. Bawang merah saya pakai 6 siung. Kemudian garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Kemudian diulek hingga halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya panaskan minyak lalu tumis bumbu halus tadi. Aduk hingga harum ya.
Selanjutnya tambahkan kecap manis, saya pakai kurang lebih 5 sendok teh. Boleh ditambahkan sesuai dengan selera ya teman-teman. Kalau suka banyak kecap boleh ditambahkan lagi. Selanjutnya saya tambahkan air kurang lebih 400 ml. Ayamnya dimasukin. Ini ayamnya boleh dikerak-kerak ya. Misalnya kalau ayamnya itu potongannya besar, biar dia itu bumbunya meresap ke dalam. Ini saya pakai bagian paha dan dada ya teman-teman. Kebetulan stok yang ada di rumah tinggal itu, ya sudah dipakai aja. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya ini menyusut ya teman-teman, mengental. Jadi ayamnya benar-benar matang sempurna. Oke, ini udah benar-benar mengental dan matang, udah berwarna kecoklatan ya teman-teman. Dan kuahnya juga udah menyusut. Jadi kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita siapkan panci pemanggang ya. Saya tambahkan air. Selanjutnya kita tutup lagi dan kita akan panaskan apinya ya. Ayam yang sudah kita ungkep dengan bumbu tadi langsung aja ditaruh di pemanggang seperti ini. Boleh pakai teflon kalau nggak ada ya teman-teman. Masak hingga berwarna kecoklatan atau ada item-itemnya gitu, gosong gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya menggugah selera. Sisa bumbunya boleh dioles-oleskan biar makin mantap ya. Kita masak hingga matang. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita masak apa. Bener banget, hari ini kita bikin ayam bakar bumbu kecap yang enak banget. Kalau teman-teman punya oven boleh di oven juga ya teman-teman. Misalnya nggak punya pemanggang seperti ini atau nggak punya teflon, boleh pakai oven. Pokoknya bebas banget deh mau dibakar pakai apa. Pemanggang arang juga lebih mantap, lebih harum ya. Terus sambil dioles-oles bumbunya ya teman-teman, biar makin menggugah selera tampilannya. Sambil dicek airnya, kalau airnya habis, air pancinya loh ya teman-teman, boleh ditambah lagi. Biar nggak kegosongan ya, tujuannya ditambahkan air. Tuh kan udah cantik, berwarna ada kehitam-hitamannya gitu. Sangat menggugah selera. Glowing banget warnanya ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh
Siapkan piring saji ya. Dan kita akan angkat satu persatu di dalam piring saji. Baru kemudian kita akan sajikan bersama dengan lalapan ya teman-teman, serta sambal favorit. Oke, sangat mudah banget memasak menu kita hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Lanjut ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam.
Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya itu meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke, untuk kentang misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya. Boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang
kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur beneran deh, cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan tempe yang enak dan pastinya super mantep banget. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe. Di sini saya pakai tempe daun ya. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera aja. Di sini saya potong yang gampang-gampang aja, tinggal keras-keras gitu aja ya teman-teman. Oke, setelah selesai semuanya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang ya. Kemudian iris-iris, ada cabai hijau. Saya pakai 6 buah ya. Diiris jadi 2 kayak gini aja. Kemudian ada bawang merah. Saya pakai 6 siung, diiris-iris tipis aja. Nah, ini tempenya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih, saya pakai 5 siung. Kemudian bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kemudian cabai hijau saya pakai 10 buah.
Lalu ada cabai merah, saya pakai 4 buah, dibuang bijinya ya. Garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus ya. Oke, ini udah lumayan halus. Kemudian tumis bawang merahnya sampai wangi. Lalu masukkan bumbu halusnya. Aduk dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan tempe. Cabai hijau masuk juga. Aduk sampai merata. Lalu kita kasih air kurang lebih 100 ml ya. Kemudian masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita tambahkan 1 ikat kemangi yang udah disiangi yang muda ya. Kemudian aduk sebentar aja. Lalu matikan apinya. Tumis tempe kemangi yang enak dan super wangi banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana, tapi asli ini tuh menggugah selera loh teman-teman. Oke, kita bisa sajikan ya. Ini cukup dengan nasi anget-anget. Ini udah enak banget. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Kemudian taburi dengan garam. Saya pakai 1 sendok teh. Lalu jeruk nipis. Ini tujuannya biar ayam nggak amis ya teman-teman. Boleh diganti asam jawa, boleh diganti cuka ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Dibalur hingga merata, kemudian tambahkan air sampai merendam. Kita diamkan selama kurang lebih 1-5 menit ya. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, ini udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 4 siung. Lada utuh saya pakai setengah sendok teh. Kemudian cabai merah 4 butir. Bawang merah saya pakai 6 siung. Kemudian garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Kemudian diulek hingga halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya panaskan minyak lalu tumis bumbu halus tadi. Aduk hingga harum ya.
Selanjutnya tambahkan kecap manis, saya pakai kurang lebih 5 sendok teh. Boleh ditambahkan sesuai dengan selera ya teman-teman. Kalau suka banyak kecap boleh ditambahkan lagi. Selanjutnya saya tambahkan air kurang lebih 400 ml. Ayamnya dimasukin. Ini ayamnya boleh dikerak-kerak ya. Misalnya kalau ayamnya itu potongannya besar, biar dia itu bumbunya meresap ke dalam. Ini saya pakai bagian paha dan dada ya teman-teman. Kebetulan stok yang ada di rumah tinggal itu, ya sudah dipakai aja. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya ini menyusut ya teman-teman, mengental. Jadi ayamnya benar-benar matang sempurna. Oke, ini udah benar-benar mengental dan matang, udah berwarna kecoklatan ya teman-teman. Dan kuahnya juga udah menyusut. Jadi kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita siapkan panci pemanggang ya. Saya tambahkan air. Selanjutnya kita tutup lagi dan kita akan panaskan apinya ya. Ayam yang sudah kita ungkep dengan bumbu tadi langsung aja ditaruh di pemanggang seperti ini. Boleh pakai teflon kalau nggak ada ya teman-teman. Masak hingga berwarna kecoklatan atau ada item-itemnya gitu, gosong gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya menggugah selera. Sisa bumbunya boleh dioles-oleskan biar makin mantap ya. Kita masak hingga matang. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita masak apa. Bener banget, hari ini kita bikin ayam bakar bumbu kecap yang enak banget. Kalau teman-teman punya oven boleh di oven juga ya teman-teman. Misalnya nggak punya pemanggang seperti ini atau nggak punya teflon, boleh pakai oven. Pokoknya bebas banget deh mau dibakar pakai apa. Pemanggang arang juga lebih mantap, lebih harum ya. Terus sambil dioles-oles bumbunya ya teman-teman, biar makin menggugah selera tampilannya. Sambil dicek airnya, kalau airnya habis, air pancinya loh ya teman-teman, boleh ditambah lagi. Biar nggak kegosongan ya, tujuannya ditambahkan air. Tuh kan udah cantik, berwarna ada kehitam-hitamannya gitu. Sangat menggugah selera. Glowing banget warnanya ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh
Siapkan piring saji ya. Dan kita akan angkat satu persatu di dalam piring saji. Baru kemudian kita akan sajikan bersama dengan lalapan ya teman-teman, serta sambal favorit. Oke, sangat mudah banget memasak menu kita hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paha ayam. Di sini saya pakai 1 kg ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 8 siung bawang putih. Kemudian saya pakai 7 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada 1 potong terasi dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Selanjutnya kita bisa tuang minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chop sampai halus ya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Lanjut ayamnya kita sayat-sayat seperti ini ya. Oh ya, untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya. Kemudian siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 8 siung, diiris-iris tipis aja. Lalu panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Tumis bawang merahnya sampai harum. Lalu masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuasnya 1 potong aja. Oke, setelah tercium harum, kita bisa tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 300 ml. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian gula merahnya saya pakai 25 gram. Lalu masukkan ayam.
Masak hingga bumbunya meresap dan kuahnya tuh menyusut ya teman-teman. Boleh diaduk sesekali biar bumbunya tuh meresap di bagian atas dan bawahnya si pahanya ya. Oke, ini udah menyusut dan bumbunya tuh udah meresap banget. Asli ini aromanya tuh harum banget. Kita boleh matikan apinya. Dan ayam pedas manis yang enak banget ala dapur lagi siap disajikan. Boleh taburkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kita bisa sajikan. Ini enak banget asli. Bisa dimakan langsung bareng nasi anget-anget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke, untuk kentang misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang
kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur beneran deh, cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan tempe yang enak dan pastinya super mantep banget. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe. Di sini saya pakai tempe daun ya. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera aja. Di sini saya potong yang gampang-gampang aja, tinggal keras-keras gitu aja ya teman-teman. Oke, setelah selesai semuanya, kita panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang ya. Kemudian iris-iris, ada cabai hijau. Saya pakai 6 buah ya. Diiris jadi 2 kayak gini aja. Kemudian ada bawang merah. Saya pakai 6 siung, diiris-iris tipis aja. Nah, ini tempenya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih, saya pakai 5 siung. Kemudian bawang merahnya, saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kemudian cabai hijau saya pakai 10 buah.
Lalu ada cabai merah, saya pakai 4 buah, dibuang bijinya ya. Garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus ya. Oke, ini udah lumayan halus. Kemudian tumis bawang merahnya sampai wangi. Lalu masukkan bumbu halusnya. Aduk dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan tempe, cabai hijau masuk juga. Aduk sampai merata. Lalu kita kasih air kurang lebih 100 ml ya. Kemudian masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Oke, setelah bumbunya meresap, kita tambahkan 1 ikat kemangi yang udah disiangi yang muda ya. Kemudian aduk sebentar aja. Lalu matikan apinya. Tumis tempe kemangi yang enak dan super wangi banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana, tapi asli ini tuh menggugah selera loh teman-teman. Oke, kita bisa sajikan ya. Ini cukup dengan nasi anget-anget. Ini udah enak banget. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Kemudian taburi dengan garam. Saya pakai 1 sendok teh. Lalu jeruk nipis. Ini tujuannya biar ayam nggak amis ya teman-teman. Boleh diganti asam jawa, boleh diganti cuka ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Dibalur hingga merata, kemudian tambahkan air sampai merendam. Kita diamkan selama kurang lebih 1-5 menit ya. Untuk bumbunya ada kemiri 4 butir, ini udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 4 siung. Lada utuh saya pakai setengah sendok teh. Kemudian cabai merah 4 butir. Bawang merah saya pakai 6 siung. Kemudian garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Kemudian diulek hingga halus ya. Seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya panaskan minyak lalu tumis bumbu halus tadi. Aduk hingga harum ya.
Selanjutnya tambahkan kecap manis, saya pakai kurang lebih 5 sendok teh. Boleh ditambahkan sesuai dengan selera ya teman-teman. Kalau suka banyak kecap boleh ditambahkan lagi. Selanjutnya saya tambahkan air kurang lebih 400 ml. Ayamnya dimasukin. Ini ayamnya boleh dikerak-kerak ya. Misalnya kalau ayamnya itu potongannya besar, biar dia itu bumbunya meresap ke dalam. Ini saya pakai bagian paha dan dada ya teman-teman. Kebetulan stok yang ada di rumah tinggal itu, ya sudah dipakai aja. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya ini menyusut ya teman-teman, mengental. Jadi ayamnya benar-benar matang sempurna. Oke, ini udah benar-benar mengental dan matang, udah berwarna kecoklatan ya teman-teman. Dan kuahnya juga udah menyusut. Jadi kita boleh matikan apinya. Selanjutnya kita siapkan panci pemanggang ya. Saya tambahkan air. Selanjutnya kita tutup lagi dan kita akan panaskan apinya ya. Ayam yang sudah kita ungkep dengan bumbu tadi langsung aja ditaruh di pemanggang seperti ini. Boleh pakai teflon kalau nggak ada ya teman-teman. Masak hingga berwarna kecoklatan atau ada item-itemnya gitu, gosong gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya menggugah selera. Sisa bumbunya boleh dioles-oleskan biar makin mantap ya. Kita masak hingga matang. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita masak apa. Bener banget, hari ini kita bikin ayam bakar bumbu kecap yang enak banget. Kalau teman-teman punya oven boleh di oven juga ya teman-teman. Misalnya nggak punya pemanggang seperti ini atau nggak punya teflon, boleh pakai oven. Pokoknya bebas banget deh mau dibakar pakai apa. Pemanggang arang juga lebih mantap, lebih harum ya. Terus sambil